Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalimat syukur alhamdulillah, salawat serta salam kita sampaikan ke Rasul yang kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami muliakan Direktur Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Harapan Umat Purbalingga, Ustaz Joko Berianto SPD, rekan-rekan di LPIT, secara khusus yang kami banggakan teman-teman panitia pelaksanaan gerakan orang tua mengaji yang kita laksanakan di Pekanan, anak-anak kami kelas 5D yang tadi sudah bersama-sama membacakan kepada kita satu surat di dalam Al-Quran, menjadi ladang pahala untuk kita dan menjadi kebanggaan bagi kita di dunia dan akhirat. Terkhusus yang kami muliakan Bapak Ibu seluruh wali murid di Sekolah Islam Terpadu Harapan Umat Purbalingga. Sami sehat nih Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola kehidupan rumah tangganya. Maka kita beri judul agenda parenting kita dengan Sirah Parenting. Sirah Parenting kali ini akan mengangkat tema ada surga di rumahku. Maksudnya Bapak Ibu, Rasul itu kan rumahnya menjadi rumah surga. Maka kita pun ingin meneladani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang tumbuh di dalam rumah Rasul tersebut tumbuh pula dan bersemi di rumah-rumah kita masing-masing, karena begitulah cinta kita kepada beliau. Bapak Ibu, ada dua hal saja yang kita bahas. Yang pertama ada di teks, kita sudah bagikan, bahwa kehidupan rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun di atas pilar-pilar ketakwaan yang sangat kokoh. Mana pilar-pilar ketakwaan itu Bapak Ibu? Disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 28-29, ayat 30-31 iya, tapi kami tidak cantumkan. Kita langsung maksud saja di ayat 32 dan 34. Siapa yang melaksanakan pilar-pilar ini, yaitu istri-istri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia mulia, kuat, hebat, luar biasa, yang menemani kehidupan baginda Rasul, juga menghadirkan suasana surga di dalam rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, apa nilai ketakwaan yang menjadi puncak dari semua nilai ketakwaan yang nanti akan kita bahas? Kami mengutip satu pendapat yang disampaikan oleh ulama yang sangat populer sekali, nama beliau Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab tafsir beliau saat menafsirkan ayat ke-28 di surat Al-Ahzab ini, Bapak Ibu, beliau mengatakan begini: hadhil ayatu muttasilatun bima'na ma qablaha minal man'i min idza'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
wa kana qad ta'azza bi ba'di zaujah. Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya pada sisi maknanya untuk tidak menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi terjadi karena beberapa istri Rasul itu sempat menyakiti hati beliau. Berarti puncak ketakwaan adalah memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ketakwaan itu muaranya hampir ke sana, Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita lihat ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah, pasti harus ada sambungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dibimbing proses penanaman pilar-pilar ketakwaan itu oleh Allah. Kita lihat ayatnya ini Bapak Ibu. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi di sini Bapak Ibu disepakati oleh para ulama bahwa nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungi sebagaimana yang difahami oleh para ulama, kita pun akan semakin takjub dengan kedudukan baginda Rasul di sisi Allah. Sebab di dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak pernah Allah langsung menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cari di dalam Al-Quran tidak ada disebut kalimat ya Muhammad, tidak pernah. Yang ada hanya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Yang disebut adalah kedudukan Rasul. Sehingga para ulama pun sepakat ini menunjukkan tingginya derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah pun tidak menyebut nama baginda Rasul secara langsung. Kalau tidak secara langsung banyak beberapa ayat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka karena awal ayat dimulai dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ini maksudnya adalah takrim untuk memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saat membaca ayat ini Bapak Ibu, kita pun berdoa mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk terus memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rabu di kegiatan GOTN ini pun kami yakin karena Bapak Ibu juga rindu dan kangen dengan baginda Rasul. Kangen nopon boten Bapak Ibu? Kita semua rindu. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Allah langsung mendidik istri-istri Rasul. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Li azwajika, kepada istri-istrimu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menghitung istri Rasul itu terdapat 9. Kita tidak kaji. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ayat ini semacam pilihan Bapak Ibu. Sebab Allah ingin mendidik dan menanamkan pilar-pilar ketakwaan itu secara kokoh. Pilihannya kan dua nih Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ayat ini. Jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan kepada kalian mut'ah. Mut'ah itu kesenangan hidup di dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Tapi kalau kalian
menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat baik di antara para istri Rasul. Bapak Ibu, ayat ini kalau kita kaji hanya teks ayatnya, lalu kita tidak kaji dengan suasana saat ayat ini turun, rasanya tidak lengkap. Maka kami ingin bacakan suasana saat ayat ini turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Dakhala Abu Bakr yasta'zinu ala Rasulillah fawajada an-nas julusan bi babi. Abu Bakar meminta izin masuk ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di depan rumah Rasul, Bapak Ibu, kalau disebut di depan rumah Rasul itu bayangannya tidak seperti umumnya rumah-rumah kita. Sebab terasnya baginda Rasul itu kan masjid gitu. Jadi kalau disebut para sahabat sedang menunggu Rasul, maksudnya sedang menunggu di dalam Masjid Nabawi. Barangkali nanti ada inspirasi, berarti bergawe rumah arepe masjid kata seniku ini. Bapak Ibu engkau boleh muliakan. Mereka belum diizinkan untuk masuk menemui Rasul. Lalu Abu Bakar minta izin kepada Rasul untuk masuk ke dalam rumah dan Rasulullah mengizinkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar masuk ke dalam rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa Umar fa'azana lahu fawajada an-nas jalisan hawla nisaa. Lalu setelah Abu Bakar masuk, Umar bin Khattab pun datang. Setelah Umar bin Khattab datang, beliau pun minta izin kepada Nabi agar dibolehkan masuk ke dalam rumah beliau. Lalu Rasul mengizinkan. Setelah Umar masuk, barulah disebutkan bahwa Umar itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi oleh istri-istri beliau dalam suasana tidak saling berbicara. Bapak Ibu, kalau Rasul itu sedang marah, tidak mau bicara Bapak Ibu. Jadi Umar merasakan, wah, melukuk pada meneng kabeh. Makanya begitu beliau masuk, suasana lagi meneng kabeh, wah kayaknya ana sing ora beres. Lihatlah Bapak Ibu betapa cerdas rasa cinta Umar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara spontan saat itu juga Umar berinisiasi cari cara bagaimana Rasul yang suasana hatinya sedang marah pada waktu itu diubah menjadi bahagia. Lalu apa kata Umar? Karena memang Umar itu tidak ingin melihat Rasul dalam keadaan sedih. Pokoknya seneng, kepengen dalam Rasul, seneng baik. Apa yang dikatakan oleh Umar? Wallahi la'aqulanna syai'an yadhaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, janji Umar, aku akan mengucapkan sebuah kata-kata. Kalau kata-kata ini aku ucapkan, pasti Rasulullah akan tersenyum. Bapak Ibu lihat, Rasul sallallahu lihat usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis inilah Bapak Ibu, maka tadi Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis ini berkaitan dengan upaya kita untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Umar? Bapak Ibu, seandainya, tapi tidak boleh berandai-andai pun di masa itu kita berada di sana, sanggupkah kita untuk membuat Rasulullah tertawa? Kayaknya mantan apot nih Bapak Ibu, orang maning apot banget. Kum Umar tok sing wani. Lalu apa yang dikatakan oleh Umar? Umar tahu apa yang terjadi setelah beliau melihat istri-istri Rasul itu juga pada menunduk. Oh, berarti
ketika masalahnya ada yang tidak pas antara keinginan Rasul dengan apa yang dilakukan oleh istri baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan begini, Bapak Ibu, ya Rasulullah, wahai Rasul. Bapak Ibu, karena Rasul dipanggil, otomatis Rasul lalu melihat baginda Nabi Muhammad. Otomatis Rasul akan melihat kepada yang memanggil, yaitu Umar. Ini kan teori komunikasi, gitu. Ya Rasulullah disapa terlebih dahulu. Rasul lalu menoleh kepada Umar. Setelah Rasulullah melihat Umar, lalu Umar melancarkan aksi jeniusnya. Apa kata Umar? Lau ra'aitu binta Zaidin, kalau aku melihat anak perempuannya Bapak Zaid. Bapak Ibu, Zaid niku sinten? Zaid itu mertuanya Umar bin Khattab. Jadi kalau beliau mengucapkan anak perempuannya Bapak Zaid niku maksudnya sinten, Bapak Ibu? Istrinya Umar sendiri. Kata Umar, kalau aku melihat anak perempuannya Bapak Zaid, sa'alat min nafaqah, lalu dia minta tambahan nafkah yang sudah aku berikan. Kan Umar juga sudah memberikan nafkah, gitu. Tapi nafkahnya merasa tidak cukup, lalu menuntut ditambah terus nafkah, begitu maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Umar? Faqumtu ilaiha, maka aku akan segera berdiri. Fawajadtu unuqaha, aku akan cekek lehernya. Tapi dalam bahasa guyu, Bapak Ibu. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa respon Rasul, Bapak Ibu, ketika itu? Fadhahikan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang tadi mukanya tidak sedang bahagia berubah menjadi bahagia, senang. Maksudnya nopo? Ya, memang pas memberikan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqal, setelah Rasul sudah nyaman, barulah Rasul bersabda. Jadi Bapak Ibu, ini juga kadang teori komunikasi. Kalau orang sedang tidak nyaman, ya aja diajak ngobrol di situ, gitu. Suami dalam suasana yang tidak nyaman, ya mungkin selesai dulu biar tidak nyaman. Maksudnya dalam suasana marah, orang tidak akan bisa diajak untuk berbicara dengan baik, gitu. Diajak senang dulu. Mulanya kadang-kadang Bapak Ibu, kami kadang-kadang berpikir kenapa kadang-kadang urusan-urusan penting itu lebih banyak diselesaikan dalam suasana yang cair. Biasanya di meja makan gitu, Bapak Ibu, makan siang apa mau nanti kadang gerapat serius malah orang tadi gerkaro mau dengan suasana senang malah jadi persoalan-persoalan itu diselesaikan. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, barulah Rasul cerita, padahal waktu Abu Bakar datang masih diam. Umar datang karena Umar melakukan sesuatu yang membuat Rasul bahagia. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Bapak Ibu, hunna hauli, ini istri-istriku yang di sini Umar. Kama taro, seperti yang kamu lihat, yas'alnani nafaqah, mereka ini minta tambahan nafkah. Pas ngebobeten feelingnya Umar, Bapak Ibu. Ini hebatnya Umar. Kenapa feelingnya Umar pas? Karena Umar itu lebih mencintai Rasul ketimbang mencintai dirinya sendiri. Sehingga apapun yang dirasakan oleh Rasul lebih dahulu dirasakan oleh Umar. Jajal Bapak Ibu, ada ibu yang kemudian nelpon anaknya lagi kuliah di Jogja misalkan. Si ibu bilang, kayaknya anak sing ora beres ya. Iya, aku kaya. Kenapa orang tua langsung bisa sehati dengan anaknya? Karena anak lebih dicintai oleh orang tua ketimbang diri orang tua sendiri. Bukan begitu, Bapak Ibu? Sekolah semahal apapun, kalau kita orang tua akan diusahakan sebaik-baiknya agar anak kita bisa lebih baik dari kita. Berarti rasa cinta, ya. Rasa cinta menjembatani hubungan antara Umar bin Khattab dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Rasul sudah ngomong begitu Bapak Ibu, apa respon dari dua sahabat mulia, Abu Bakar dengan Umar? Faqama Abu Bakrin ila ibnatihi Aisyah. Abu Bakar yang posisinya sedang duduk tiba-tiba berdiri lalu mengarah kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Lihat ribah. Beliau ingin memukul, bahasanya ini, memukul sinten Aisyah, tapi ya tidak dipukul, tidak, maksudnya saking gemesnya Bapak Ibu, bukan marah, gemes. Sami, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar juga dilakukan oleh Umar. Wa qama Umar ila ibnatihi. Umar pun langsung berdiri menemui putri tercinta beliau, sinten asmane? Hafsah binti Umar bin Khattab. Ditemui oleh Umar, lihat ribah, ingin dipukul oleh Umar, tapi sejarah tidak pernah menyebutkan bahwa Umar memukul Hafsah, tidak ada. Abu Bakar bilang, suasana kepengen begitu Bapak Ibu, tapi kan tidak mungkin kan dilakukan karena itu istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan seperti ini Bapak Ibu, tas'alna ma laisa inda Rasulillah. Kenapa kalian itu menuntut sesuatu yang tidak mampu, yang tidak ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mampu, tidak ada. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Rasul sudah terima saja. Bapak Ibu, oleh karena itu begitu ayat ini turun, ayat ke-28 dan ayat ke-29, isinya kan perintah. Karena isinya perintah untuk apa Bapak Ibu? Perintah untuk milih. Begitu para istri Rasul menuntut tambahan nafkah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecewa hati Rasulullah. Rasul tidak ngomong, turun malaikat Jibril membawa dua ayat ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada satu istri yang menjadi perwakilan bagi istri-istri beliau, yaitu Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Rasul itu menyebut nama Aisyah kalau ada yang tidak beres. Tapi kalau semuanya beres-beres saja, beliau kadang dipanggil dengan dua panggilan. Panggilan yang pertama, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Panggilan yang kedua, ya Aish, dipotong Aish saja. Apa Ibu yang kami muliakan, Rasulullah memanggil dengan nama lengkapnya ya Aisyah, berarti ada yang tidak beres. Uridu an a'rada alaiki amran, saya ingin memberimu pilihan, tapi kamu tidak boleh membuat keputusan terhadap pilihan itu sebelum kamu bermusyawarah dengan ayah ibu. Lalu Aisyah bertanya, karena cerdas Aisyah, ya Rasulullah, pilihannya nopo? Barulah dibacakan ayat ke-28 dan ayat ke-29 di surat Al-Ahzab ini. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita baca Quran dan kita sampai pada ayat ke-28 dan ke-29 di surat Al-Ahzab, peristiwa ini insya Allah akan melekat dalam ingatan kita ini karena kita hadir di pengajian ini. Serasa kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pertama kali dibacakan di hadapan istri-istri beliau. Di situ hadir Abu Bakar, di situ juga hadir Umar sebelum sahabat yang lain. Pilihannya apa? Kalau kita singkat, para istri Rasul, pilih dunia atau pilih Allah? Bu, menawi kita pilih pundi Bu? Berat gitu. Maka jawaban Aisyah luar biasa. Aisyah yang cerdas itu kemudian menjawab, begitu mendengar ayat tersebut, Aisyah ini kan memang luar biasa, istri yang langsung dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afika ya Rasulullah an astashiri abawaya, ya Rasul, untuk urusan tentangmu
apakah aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Tidak ya Rasulullah. Jawab Aisyah saat itu juga. Kata Aisyah, bal ahtarullaha wa rasulahu wa daral akhirah. Tegas Aisyah, Rasul, kalau pilihan yang engkau berikan kepada kami untuk memilih antara dunia dengan Allah, antara dunia dengan Allah, Rasul dan hari akhirat, ya Rasulullah, saksikan kami memilih Allah, Rasul dan negeri akhirat. Begitu Aisyah menjawab, begitu senang hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngomong baru Aisyah, Rasul menebarkan pandangan beliau kepada istri-istri beliau yang lain. Apa jawaban istri-istri beliau yang lain? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kami menjawab seperti apa yang dijawab oleh Aisyah. Berarti Aisyah itu jubirnya para istri baginda Nabi besar Muhammad. Melu Aisyah bayang agar kita cara nih ngapak nggih. Angger bahasa. Melu Aisyah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Memang ada letupan kecil di keluarga Rasul soal nafkah, tapi letupan itu terjadi hanya beberapa saat lalu selesai. Persoalan ini selesai, ditutup, kasus tuntas. Kan ngoten nggih? Kalau ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira banyak yang selesai napa mboten Bapak Ibu? Tidak banyak selesai. Buktinya yang sering hadir di sini Ustadz Mahrus Abdul Rahim LC MH, wakil kepala pengadilan agama Kabupaten Purbalingga. Beliau menyampaikan angka perceraian di Purbalingga itu tahun 2021 tembus 3.000 kasus. Umumnya kasusnya karena istri yang mengadukan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah. Gitu. Ini soal tidak bisa digebrak uyah anu salahe bojone tok nggih mboten nggih. Tapi ini soal kehidupan rumah tangga yang kami sebut tidak tuntas diselesaikan. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini dan di dalam peristiwa tersebut mengajarkan kepada kita, jika ada problem di dalam rumah tangga, cepat diselesaikan sekecil apapun letupan-letupan itu. Aja dienteni engko dhisik anu genine siji karena apa? Siji geni, esuk rong geni, esuk telung geni. Angger sebulan bilang geni, Bu. Wah, umum tadi nih, kayak wong anu lagi nopo masak banyu mbok. Si manas. Mulanya begitu terjadi letupan, ada satu kasus kecil karena sebelumnya sudah ada letupan yang besar, akhirnya terjadi bom waktu nih, meledak jebret. Istri yang tidak pernah bersuara keras kepada suami tiba-tiba lantang seperti pekikan nopo niku orang sedang demonstrasi. Wong sing di demo wong siji seruwe ora lumrah gitu Bapak Ibu. Wonten nggih kados niku nggih. Kan sing diomongi wong siji, sing diomongi juga anu nang ngarep yang ado-ado. Kecuali sing diomongi ado banget posisine 100 meter. Teriak-teriak mungkin wajar nggih Bapak Ibu. Lho nang ngarep yang pakai dewek seru banget niku artinya letupan-letupan yang dialami dalam keluarga masyarakat muslim. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita kaji adalah mengapa Aisyah bisa langsung cepat mengambil keputusan. Mengapa istri-istri Rasul begitu cepat ikut keputusan Aisyah? Kan pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Ternyata jawabannya dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Yaitu pada ayat 32 sampai ayat 34. Setidaknya Bapak Ibu, jawaban inti kenapa para istri Rasul itu bisa seperti itu, karena mereka orang-orang yang bertakwa. Karena pilar-pilar ketakwaan menjadi pondasi kuat di dalam rumah tangga mereka. Apa pilar-pilar ketakwaan itu? Ada 8 Bapak Ibu. 2 larangan, 6 perintah. Tapi ini khusus untuk rumah tangga Rasul gitu. Maksudnya ini kelas rumah tangga Rasul yang level imannya pripun Bapak Ibu. Kalau kita
ingin meneladani Rasul, kita hanya berdoa, ya Allah moga-moga diparingi saged mencapai 8 ini. Tapi yang orang tanya sing penting usaha baik. Jenenge kita nggih imane siki lagi seneng, lagi sregep ngibadah, pas lagi ora sregep ngibadah nggih. Namun 8 ini ukuran yang sudah sukses diaplikasikan oleh istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah langsung yang mendidik mereka. Lihat Bapak Ibu monggo pada ayat ke-32. Pada ayat ke-32 Bapak Ibu awal ayatnya ya nisa'an nabi. Kalau tadi ayat ke-28 yang disapa sinten Bapak Ibu Rasul. Pada ayat ke-32 ingkang disapa adalah istri-istrinya. Langsung Bapak Ibu. Mulia Bapak Ibu. Istri-istri Rasul itu tidak disebut namanya, tidak disebut ya Aisyah, ya Hafsah, ya Saudah, ya Maimunah, ya Zainab, tidak. Tapi yang langsung disebut oleh Allah Bapak Ibu, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Kedudukannya Bapak Ibu langsung disebut oleh Allah, lastunna ka ahadin minan nisa'. Kalian itu bukan seperti perempuan-perempuan umumnya. Ini taqaitunna jika kalian beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah. Lalu apa ukuran ketakwaan istri-istri Rasul niki Bapak Ibu? Yang pertama kita lihat. Pertama bentuknya larangan. Fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Pertama. Jangan kamu melemah lembutkan suaramu dalam berbicara sehingga membangkitkan nafsu orang lain yang di dalam hatinya ada penyakit. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan kalau berbicara dengan bukan suami, jangan seperti berbicara dengan suami sendiri. Kalau berbicara dengan suami sendiri, mohon maaf Bu, umumnya kan dimanja-manjakan gitu. Kemien, anggar sikit tesis nopo betul. Suaranya pokoknya diapik-apiki. Bukan diapik-apiki, kepengen nopo gitu. Ya merayu. Hal merayu kan kepada suami gitu. Lah ini ngomong suaranya lembut kepada orang lain, merayu kepada orang lain, tapi kepada suami sendiri tidak dilakukan. Kan ini terjadi banyak kasus di dalam rumah tangga kan begitu nih Bapak Ibu. Pulang kantor sampai ke rumah suara istri kepada suami keras. Suami mendapati istrinya, orator kayak kan kata niku. Tapi suara istri ketika di kantor dari pagi sampai sore lembut kepada teman dan rekan-rekannya. Kalau yang keras terus hati menjadi keras. Kalau yang lembut akhirnya jatuh cinta Bapak Ibu, maka wajar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam membangun hubungan hidup rumah tangga itu. Ini dilakukan, ini diperintahkan oleh Allah, langsung dididik oleh Allah kepada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Rasul itu kalau mereka berbicara bukan kepada Rasul suaranya tegas. Tapi kalau bicara dengan Rasul suaranya lembut. Ini untuk istri Rasul gini, Bo. Wong para kayak gini bandi, berarti kayak gue ya. Kalau ngomong kalau lihat tegas kok. Ya enggak begitu maksudnya Bapak Ibu. Kan kita bisa membedakan tradisi kultur masyarakat kita. Kalau kita orang Jawa tentu dengan kultur masyarakat kita beda dengan kultur orang mungkin di luar ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang tentu dimaksud di sini adalah ada unsur syahwat yang melatar belakangi suara kita gitu. Itu yang tidak terjadi pada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang kedua, wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah perkataan yang baik saja. Jadi istri Rasul itu diperintahkan mengucapkan kata-kata yang indah-indah saja. Jadi tidak pernah keluar dari lisan istri-istri Rasul kalimat-kalimat yang buruk, tidak pernah. Lalu apa ketakwaan yang ketiga Bapak Ibu? Wa qarna fi buyutikunna. Napa niku diartikan?
hendaklah kalian menetap di rumah. Kona rumah baik. Ayat ini kadang difahami. Ayat ini kalau kita fahami awal, ini memang ditujukan kepada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum wanita lebih utama, lebih banyak di rumah. Maksud lebih banyak di rumah itu untuk nopo Bapak Ibu? Mendidik anak dan melayani suami. Angger bojone ora nang omah, anake sekolah, terus nang omah karo sapa Bu? Mulane kan ibu-ibu hadir di majelis taklim GOTM nggih. Karena para ulama mengatakan bolehkah perempuan keluar dari rumahnya? Boleh. Jika keluar dari rumahnya itu ada unsur kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi perintah Allah kepada istri-istri Rasul. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Maksudnya berhias, bersolek yang memperlihatkan aurat gitu maksudnya Bapak Ibu. Dan istri-istri Rasul sangat menjaga hal itu. Napa malih Bapak Ibu, perintah Allah berikutnya wa aqimnas shalah, dirikan salat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur luar biasa nggih. Istri-istri Rasul itu adalah wanita-wanita yang cinta dengan sholat, menjaga sholat, luar biasa. Apalagi yang dilakukan wa atina zakah, menunaikan zakat. Wa atina Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ada lagi perintahnya, ada Bapak Ibu pada ayat ke-34. Ayat ke-34 bagian paling bawah Bapak Ibu kita lihat wadkurna. Wonten nggih ayatnya nggih. Kalau di terjemahan ini dan ayat ke-34 awal. Dan ingatlah. Kalau di terjemahan dan ingatlah. Tapi kalau kita fahami ayatnya, wazkurna ini maksudnya perintah untuk berzikir. Jadi istri-istri Rasul itu diperintah untuk berzikir. Dengan apa mereka berzikir? Min ayatin. Mereka berzikir, zikirnya di mana Bapak Ibu? Ma yutla fi buyutikunna, berzikir di dalam rumah. Apa yang dizikirkan? Ayat-ayat Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu adalah hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa Bapak Ibu, kalau kita lihat peristiwa kehidupan istri-istri Rasul itu tidak jauh dari ibadah, sholat, baca Quran. Malah ada sahabat istri Rasul kan rata-rata seperti Aisyah pun menyatakan bahwa beliau itu sampai membuat fatwa karena ahli fikihnya para sahabat itu adalah Aisyah. Aisyah sampai mengeluarkan fatwa begini, 3 bulan tidak menghantamkan Al-Quran, kata Aisyah, berarti kita sudah meninggalkan Al-Quran. Berarti kalau Imam Nawawi di dalam bukunya At-Tibyan, beliau mengatakan sekurang-kurangnya 2 bulan. Kalau 2 bulan berarti 1 hari setengah juz gitu Bapak Ibu baca Quran. Kalau Aisyah berarti 1/3 ya, 1/3 juz 1 hari minimal. Ini kalau hitungannya per hari. Tapi kalau hitungannya berarti tendung bulan batas minimal kan kayak gitu. Pangger tendung bulan, 2 bulan orang maca, arep gari telung dina sebelum 3 bulan khatam Quran. Mlebet apa mboten kados niku Bapak Ibu? Ya kan pinter aku teh yang nganggo ngatam telung dina tak rampung wis 3 bulan. 2 bulan setengah ora tau maca Quran, kelingan karo Aisyah akhire foto ngene. Ya kayak gitu orang hafal akhirnya. Sing penting batas minimal kata Aisyah 3 bulan. Lewat dari 3 bulan tidak khatam membaca Quran, maka disebut telah meninggalkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau anak kita hafal Al-Quran 2 juz, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun saged termotivasi untuk sama seperti anak-anak kita. Saged hafal Quran minimal 2 juz. Saged nggih Bapak Ibu? Insyaallah. Kalau tidak, barangkali nanti lembaga seperti sudah direncanakan oleh Bapak Direktur ini, kita akan menyelenggarakan kegiatan kelas tahsin. Dulu sebetulnya pernah dirintis nih Pak Direktur untuk para wali murid nanti yang berkeinginan
untuk memperbaiki bacaan Quran dalam rangka ingin seperti Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita fasilitasi, kita coba buat konsep dan mekanismenya seperti apa. Yang jelas disebut dengan kelas tahsin. Mudah-mudahan rutin dalam kelas tahsin ini bisa seminggu sekali, apa seminggu 3 kali, durasinya berapa jam misalkan. Nanti lembaga akan menyediakan guru-guru yang khusus untuk menguatkan bacaan Quran kita, sehingga tidak ada wali murid yang menyekolahkan anaknya di SIT ini yang tidak bisa baca Quran. Orang membaca Quran Bapak Ibu, jebule murid-muridnya pada hafal guru wong tuane pada hafal Quran. Kira-kira jadi rekor napa mboten Bapak Ibu? Anaknya 6 juz, anaknya 2 juz, wong tuane pada luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bagian pertama yang kita kaji mengenai pilar-pilar ketakwaan yang kokoh yang ada pada keluarga baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beralih ke bagian berikutnya Bapak Ibu. Di bagian berikutnya kita ingin melihat pola kesederhanaan yang ingin diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola kesederhanaan ini kami baca rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pola kesederhanaan yang ada dalam kehidupan rumah tangga beliau. Seakan itu semua membawa pesan bahwa pilar takwa adalah hal yang paling utama dalam kehidupan keluarga, sebelum hal-hal yang bersifat materi keduniawian. Kami baca ada buku bagus yang ditulis oleh Syekh Saleh Ahmad Syami, judul bukunya Hudar Rasul fi Baiti, hidayah atau petunjuk Rasul di dalam mengelola rumah tangga. Di situ disebutkan bahwa bagian tema kedua yang kita kaji adalah sifat zuhud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud zuhud? Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi zuhud yang difahami oleh para ulama adalah meskipun dunia mudah terbentang luas oleh kita karena izin Allah, namun hati kita tidak melekat kepada hal-hal yang bersifat materi. Kayaknya mantan sakit gitu Bapak Ibu, pas lagi membawa kendaraan mobil, orang kelingan dengan kendaraan yang dibawa, tapi kelingannya dengan Allah. Amarkin nopo karena pas lagi nyetir zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan kata seniku aja, lain ini cuma masuk dengan zuhud itu. Baik, kita lihat Bapak Ibu sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya bacakan saja dari awal sampai akhir. Ini banyak sekali hadis-hadisnya, tapi kami cukupkan hanya 1 lembar ini. Anggaran Arab 10 lembar kok kajiannya betul zuhur nih. Yang pertama bagi Bapak Ibu, cerita dari Hasan Basri, pemimpinnya ulama tabi'in. Beliau mengucapkan begini, kuntu adkhulu buyutan nabi buyuta azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan. Aku pernah masuk ke salah satu rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Fa'atanawulu saqfaha biyadi. Langit-langit atapnya itu bisa diranggeh dengan tangan saya. Berarti umay pripun Bapak Ibu? Itu kalau ukuran kita orang Indonesia, maksudnya ukuran kurang gitu. Karena ukuran rumah nanti kita jelaskan, tinggi rumah Rasul itu sekitar 2 meter, 25 gitu. 2 meter setengah kurang lah gitu. Kan kalau orang-orang Arab di zaman dulu kan tinggi-tinggi gitu Bapak Ibu. Sekitar ya 1 meter 70, 1 meter 80, sehingga begitu dirangkeh ke atas gitu loh Bang, dijamah ke atas, langit-langitnya niku dapat gitu. Ya kalau kita ya maksudnya rumahnya itu sangat sederhana sekali. Itu yang disampaikan oleh Hasan Basri untuk menggambarkan rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kita tadi mengumah tayang dirangkeh apa mboten Bu langit-langit itu. Tayang tapi bu tangga nggih, bu anda mendhuwur nggih tayang gitu.
Lalu ada cerita yang lain dari Abdullah bin Zaid Al-Ghazali. Ra'aitu buyuta azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat rumah istri baginda Rasul hina hadamaha Umar Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menghancurkan rumah-rumah tersebut. Bapak Ibu, Umar bin Abdul Aziz ini kan digelari sebagai Khulafaur Rasyidin nomor 5. Jadi khalifah yang hebat itu kan 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelahnya itu tidak ada, baru muncul khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cucu keturunan dari Umar bin Khattab. Karena nama Umar diberikan oleh orang tuanya agar cucunya tersebut bisa menyamai kakeknya. Maka ini kadang-kadang menjadi tradisi di beberapa ulama. Sang anak akan menamai anaknya dengan nama kakeknya. Banyak beberapa tempat seperti ini kok. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, Umar bin Abdul Aziz membuat ijtihad kenapa rumah-rumah istri Rasul dihancurkan. Beberapa ulama tidak sepakat pada waktu itu. Karena menghancurkan rumah-rumah istri Rasul itu sama saja menghilangkan nopo Bapak Ibu. Kalau kita jejak-jejak sejarah nilai sejarahnya hilang karena nanti umat itu tidak akan tahu lagi seperti apa rumah-rumah para istri Rasul itu. Tapi perluasan itu harus dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz karena yang mau diperluas itu adalah Masjid Nabawi. Jadi lebih utama memperluas Masjid Nabawi pada waktu itu karena resikonya harus menghancurkan rumah. Karena ijtihad ini kan, hadis ini kan masih ada di riwayat ini. Sehingga kalaupun tempatnya sudah tidak ada, tapi di dalam imajinasi kita saat membaca riwayat-riwayat ini pun sudah tergambar. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Rasul, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi, Rasul itu kan dikubur di tempat di mana beliau wafat, dan beliau wafat di rumahnya Aisyah. Berarti rumah Rasul itu posisinya di depan ya. Sebetulnya tidak di depan dulu Bapak Ibu. Begitu Rasul sampai ke kota Madinah, posisi kiblat niku kan menghadap ke Palestina, Al-Aqsa. Karena menghadap ke Palestina, maka rumah diletakkan di belakang. Jadi dulu menghadap ke timur. Kiblat waktu sholat menghadapi ke timur, maka Rasul membuat rumah di sebelah barat. Begitu ada peralihan Ka'bah, peralihan kiblat, rumah istri Rasul tetap berada di situ. Jadi tidak di sebelah timur, hanya kiblatnya saja yang berubah di arah barat. Sehingga kalau ada pertanyaan kenapa rumah Rasul kok di depan di arah Ka'bah itu, karena memang ceritanya seperti itu di zaman dulu. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, kanat buyutan bil laban, rumah tersebut terbuat dari susu. Bapak Ibu bisa bayangkan rumah terbuat dari susu Bapak Ibu. Saya tidak tahu ini maksudnya, karena memang khusus untuk para insinyur arsitek mungkin memahami soal ini. Walaha hajarun min jaridin matruratun bitin. Ada sebongkah batu yang dilumuri dengan tanah. Kalau kita ingin memahami keterangan ini berarti sangat sederhana sekali rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi Bapak Ibu pada riwayat yang lain. Dari riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh Dawud bin Qais. Beliau mengatakan ra'aitul hujurati min jaridin nakhl. Aku melihat kamar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atapnya terbuat dari pelepah kurma yang terbalut dengan serabut. Kalau kita atap sekarang pakai gendeng, pakai seng gitu. Zaman Rasul itu karena memang belum ada, jadi pakainya apa Bapak Ibu? Pelepah kurma. Untuk biar tidak bocor dikasih serabut-serabut. Kalau kelapa niku kan wonten serabutnya gitu. Ya untuk menutupi kados niku. Bapak Ibu sederhana sekali. Allahu Akbar. Kata beliau untuk mengukur, ini perkiraan tapi tidak diukur oleh beliau. Kata Dawud bin Qais, saya perkirakan lebar rumah ini kira-kira 6 sampai 7 hasta. Satu hasta itu kira-kira 0,45 meter ya. Jadi kurang dari 1 meter. Maka diukur oleh
Soleh Ahmad Syami di dalam bukunya kurang lebih 5 meter Bapak Ibu. Pripun niki panjang 5 meter Bapak Ibu. Wong kamar saja kita kadang-kadang 3 meteran sampai 4 meter gitu. Malah ada yang kamarnya saja 5 meter. Ini rumah Rasul seluruhnya itu luasnya pinten Bapak Ibu? Gangsal meter. Tapi bukan berarti setelah selesai kajian ini jenengan pulang ke rumahnya langsung direnov. Kepengen meneladani baginda Rasul tak gawe umai 5 meter. Nggak, ini bukan lagi minimalis Pak. Over minimalis. Bapak Ibu, ini yang menjalani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kuat napa mboten Bapak Ibu? Insyaallah kuat nggih ngoten. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Lihat. Saya mengukur kemudian saya mengukur luas rumahnya 10 hasta. Saya kira tingginya adalah 8 sampai 7 hasta. Maka tadi diukur nih kami buat kesimpulan dari apa yang dibuat oleh Ustadz Ahmad Syami. Tingginya itu 2,5 meter lah paling tingginya, sedangkan lebarnya 3 meter. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tempat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasul itu sholat tahajud di malam hari, begitu beliau ruku sujud, kenapa kaki Aisyah itu masih berselonjor Bapak Ibu? Karena sempitnya kamar yang dihuni oleh Aisyah. Tapi tidak masalah bagi istri-istri baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menjadi pilar di dalam rumah tangga itu adalah ketakwaan. Yang terakhir Bapak Ibu, diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada seorang wanita Ansor datang ke rumah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita Ansor ini ingin bertemu dengan Aisyah. Dia gedek-gedek Bapak Ibu, sebab melihat kondisi alas tidur baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini disebut dengan firos. Firos itu berarti kalau kita sekarang, karena dunia sudah modern Bapak Ibu, firos itu dalam bahasa Arab modern itu disebut kasur. Sehingga kadang-kadang ada beberapa penerjemah yang menerjemahkan hadis ini dengan kasur. Kalau kasur tidak tepat, karena di zaman Rasul itu yang dimasukkan untuk Rasul itu alas tidur. Sangat sederhana. Bahkan beberapa hadis menyebutkan alas tidur beliau terbuat dari pelepah kurma gitu, sehingga membekas di pipi mulia baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu karena geleng-geleng, maksudnya iba melihat alas tidur Rasulullah yang sangat sederhana itu, akhirnya beliau meminta izin kepada Aisyah ngirim alas tidur yang terbuat dari kain wol, dari benang wol. Wol itu ini ya, dari kambing itu gitu, bulu domba gitu gitu. Kan kalau pakai bulu domba hangat tebel gitu. Dikirim oleh wanita tersebut kepada Aisyah tanpa sepengetahuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu Rasul pulang ke rumah, karena memang rumahnya tidak lebar, kecil, sehingga alas tidur itu pun terlihat oleh baginda Rasul. Lalu Rasul bertanya kepada Aisyah, "Mahaza?" Aisyah, "Ke apa?" Bapak Ibu, madan gumun ke Rasul. Fa akhbartuhu, lalu aku menceritakan peristiwa yang tadi. Faqal, lalu Rasul mengatakan, "Ruddihi, tolong kembalikan." Jadi yang dikasih itu Bapak Ibu diminta oleh Rasul untuk dikembalikan kepada perempuan tadi. Falam arudduhu, tapi ditolak oleh Aisyah, karena Aisyah menginginkan alas tidur itu ada di rumah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk Aisyah tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai Aisyah itu minta 3 kali Bapak Ibu. Kan di dalam hadis ini tidak diceritakan 3 kali. Kalau bisa 3 kali sampaikan oleh beliau. Lalu Rasul kemudian bersabda, "Faqala ruddihi, pulangkan wahai Aisyah." Baru beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Wallahi, fa wallahi, demi Allah wahai Aisyah, "Lau syi'tu la ajarallahu ma'iya jibalan zahabi wal fiddah." Kalau aku mau, gunung-gunung itu semua bisa berubah menjadi emas dan perak. Tapi aku tidak mau wahai Aisyah. Maksudnya Rasul
khusus untuk istri-istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dididik dalam batas kesederhanaan yang sangat minimal sekali, yang belum tentu kita yang hidup di zaman ini pun mampu meneladani apa yang dilakukan oleh istri-istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa riwayat ini kemudian menegaskan kepada kita tentang hal yang kita kaji wau yang disebut dengan zuhud, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan mulia di pagi hari ini menguatkan keimanan kita dan tentu rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair kepada Ustaz. Kami dikasih